Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tanqihul Qaul, yang pada saat ini kita akan membahas tentang keutamaan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Ada kuncinya surga, kunci surga. Kalian semua sudah memegang kuncinya surga. Tinggal masuk saja. Yang sudah memegang kunci surga itu berhak masuk ke dalam surga. Cuma ada yang antri, ada yang tidak. Kuncinya surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita akan membahas tentang keutamaan la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin, barang siapa yang mengucapkan setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, barang siapa yang mengucapkan setiap hari lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Jadi setiap hari baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Ja'a yaumal kiamati, maka dia nanti datang pada hari kiamat, wa wajhuhu kal badri, sedangkan wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama. Nanti di hari kiamat ada yang wajahnya gelap karena ya amalnya. Ada yang wajahnya terang seperti bulan purnama, tidak menyilaukan orang, dilihat enak. Siapa? Orang yang istiqomah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehari 100 kali. Nah, bisa kalian pakai tasbih misalnya gini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Insya Allah di yaumil kiamah nanti wajah kalian bagaikan purnama, bening. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah, paling utamanya zikir la ilaha illallah. Jadi zikir apa yang paling utama? Kalau ada pertanyaan, la ilaha illallah. Jadi itu zikir yang paling utama. Ada peribahasa mengatakan, man laisa lahu wirdun, barang siapa yang tidak punya wirid, tidak punya zikir, fahuwa kirdun, sama dengan monyet. Jadi orang yang nggak pernah zikir, wirid, kalau sholat nggak zikir, nggak wirid, itu sama dengan monyet. Maka berzikirlah, karena orang yang berzikir itu hisnun minasyaiton, benteng dari setan, tidak mudah digoda setan. Afdalul zikri la ilaha illallah, paling utamanya zikir la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah, dan paling utamanya doa alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Kalau ada hadis, terus ada perkataan kalau Allah Ta'ala, berarti hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah, tapi bukan Al-Quran. Hadis qudsi, Bapak ulangi ya, dipahami. Hadis qudsi itu firman Allah, maknanya dari Allah, redaksinya, lafadznya dari Rasulullah. Apa bedanya sama Al-Quran? Kalau Al-Quran itu lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari Rasulullah. Dan hadis qudsi tidak menjadi ibadah kalau dibaca. Jadi kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, la ilaha illallah kalami. La ilaha illallah, lafadz la ilaha illallah kalami ialah kalamku, ucapanku. Wa ana huwa, dan aku adalah la ilaha illallah. Mangkolaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhala hisani, masuk dalam bentengku, perlindunganku. Wa man dakhala
hisni, barang siapa yang masuk dalam bentengku, amina min iqabi, maka dia akan selamat, akan aman dari siksaku. Jadi la ilaha illallah itu benteng Allah. Kalau masuk ke dalam benteng Allah berarti dia akan selamat dari siksanya Allah. Kalau pengen selamat dari siksa Allah ya sering ucapkan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikanlah zakat badanmu dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi badan kita itu harus dikeluarkan zakatnya. Cara menunainya gimana? Baca la ilaha illallah. Itu merupakan menunaikan zakat badan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala saddaqa abdi. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yaqulu, yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa qala, kecuali berfirman Allahu, siapa Allah Ta'ala, saddaqa abdi, kata Allah, saddaqa abdi, benar hambaku. Kalau ada hambanya mengucapkan la ilaha illallah, Allah berfirman benar, benar hambaku, karena tiada Tuhan selain Allah, benar. Saddaqa abdi, anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah yang tiada Tuhan kecuali saya, kata Allah. Ushidukum ya malaikati, persaksikanlah, aku mempersaksikan kepadamu, pada kalian, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambihi, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, itu Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan diampuni dosa yang akan datang. Kalian dosanya banyak kan? Iya, melawan sama orang tua, disuruh orang tua nggak mau. Banyaklah baca la ilaha illallah. Karena orang yang membaca la ilaha illallah itu diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas, murni, ikhlas, mukhlisan lagi ikhlas, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Jadi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan murni, memurnikan karena Allah dan dengan ikhlas, dia akan masuk ke dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang awal perkataannya la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir perkataannya la ilaha illallah adalah lafaz la ilaha illallah, wa amila alfa sayyi'atin, kemudian dia melakukan 1000 kejelekan. Kalau dia awal ucapannya la ilaha illallah dan akhir dari ucapannya la ilaha illallah, kemudian dia pernah melakukan 1000 kejelekan, in asa alfa sanatin, walaupun dia hidup 1000 tahun, la yas'aluhu, Allah tidak menanyainya, an dzambi wahidin, satu dosa pun. Jadi kalau dia ketika di dunia itu awal dari ucapannya la ilaha illallah, keluar dari dunia dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun pernah melakukan 1000 dosa, tidak dicatat sama Allah. Artinya orang yang baca la ilaha illallah itu biasanya ketika berdosa dia bertobat kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ujbin, tanpa ujub, merasa bangga, tara bihi ta'irun, maka akan terbang biha, dengan kalimat la ilaha illallah itu, ta'irun, apa, burung, tahtal arsy, yang ada di bawah arasnya Allah,
Yusabbihu ma'al musabbihin, ia membaca tasbih bersama orang-orang yang bertasbih ila yaumil qiyamati, sampai datangnya hari kiamat. Wa yuktabu lahu thawabuhu, kemudian dicatat pahala dari tasbih itu untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sedikit lagi ya. Jadi begitu besar faedah dari mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali, ghufira lahu dzunubuhu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithlu zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih lautan. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah satu kali akan Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marra al-mu'minu 'alal maqabiri, apabila ada seorang beriman lewat di kuburan, misalnya Dimas sering lewat kuburan kan? Dimas lewat ke kuburan, kemudian dia berkata, mengucapkan faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dimas baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair. Dia baca ini, baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal kubur, maka Allah akan menyinari kuburan itu. Kalau lewat kuburan jangan lupa baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan menyinari kuburan tersebut. Kullaha, semua kuburan di sini. Wa ghafara liqailiha, dan Allah akan mengampuni orang yang membaca itu. Wa kutiba lahu alfu alfi hasanatin, kemudian Allah catat 1000 ribu. 1000 ribu berarti 1 juta kebaikan. Wa rufi'a lahu, dan diangkat dari orang yang mengucapkan itu alfu alfi darajatin. Allah angkat 1 juta derajat. Wa khutta anhu alfu alfi sayyiatin, dan Allah hapus 1000 ribu kejelekan. Jadi faedahnya begitu. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumit. Itu Allah terangi kuburan, dicatat 1000 ribu pahala, diangkat 1000 ribu derajat, dihapus 1000 ribu kejelekan. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.